Assalamualaikum bro. Channel YouTube tahan lama, yang ingin buat channel YouTube tahan lama sampai gajian bro. Ya bra. Terutama peraturan YouTube itu tidak banyak. Cukup patuhi peraturan padoman komunitas YouTube ya, cukup baca-baca itu aja, peraturan padoman komunitas YouTube nih. Cukup pelajari itu aja, baca, pahami peraturan padoman YouTube, pahami, jangan asal baca tapi tidak mau memahami, ya sama saja bohong ya. Channel YouTube tahan lama sampai gajian ya. Buat video di YouTube itu sebanyak-banyak mungkin, buat konten yang belum pernah ada. Itu harus itu. Kalau bisa seperti itu. Jika ingin sukses di YouTube, itu kuncinya padahal cuma satu, kuncinya itu memahami apa mau penonton. Kalau kontennya tema pasti bagus, bertema, ada temanya, bermanfaat buat orang banyak, itu pasti bagus. Beda kalau konten channel saya yang campur-campur ini, terutama itu bisa menarik perhatian, buat konten video bisa menarik perhatian penonton, buat penonton jadi puas ya. Penonton puas itu pasti menontonnya durasi panjang, mau menonton durasi tonton videonya mau panjang, apalagi dia penontonnya mau menonton iklan yang ditayangkan di channel YouTube-nya, itu pasti sukses. Di YouTube itu harus mau bisa nggak bisa, harus bisa memahami apa maunya penonton. Nah, penonton YouTube itu seperti itu, bisa mencari kepuasan apa maunya penonton. Jika ingin sukses ya cukup itu saja, pahami dan pelajari, cukup patuhi padoman komunitas, nggak usah nyeleneh wes. Channelnya saya yakin pasti tahan lama sampai gajian di YouTube, itu pasti. Cukup itu saja aku rasa. Peraturan YouTube itu gak banyak, cukup pelajari, patuhi padoman komunitas YouTube, udah itu saja. Pahami apa maunya peraturan YouTube, wes cukup itu saja. Pokoknya jos gendos wes. Oh rasa isin-isinan, rasa wirang-wirangan, yo ben kurup leh wirang ya. Intine ngono kuwi. Ya minimal itu harus seperti itu, bisa nggak bisa harus seperti itu. Cukup patuhi padoman komunitas YouTube, wes rasa angel-angel. Pokoknya los do. Contoh tema ya. Contoh tema itu bisa banyak. Misalnya tentang perkebunan, perdesaan, apa perkebunan kan banyak, pohon-pohon, contohnya pohon kimbul, pohon pisang, itu pohon pisang dibahas, semua dibahas di konten YouTube juga bisa. Contohnya saya ini, channel saya ini kan dilihat 5 bulan udah dimonetisasi, konten ngumbai ada, doa ada, kontennya komplit. Tapi kan saya patuhi padoman komunitas. Intinya itu peraturan YouTube itu cukup itu saja, nggak usah banyak-banyak. Semua kreator ya pastinya pengennya banyak ditonton, tapi kan tidak semua penonton YouTube itu suka sama konten kita. Contohnya seperti itu. Jadi teruslah berkarya, apapun yang terjadi, asal video kita sendiri pasti dapat rekomendasi. Dapat rekomendasi itu ya tergantung kita semangat buat kontennya. Kalau kontennya memuaskan banyak penonton, bisa memuaskan banyak penonton ya, itu pasti jarang upload aja, meskipun 1 bulan sekali banyak penonton yang kembali karena suka konten kita, itu pasti. Itu nggak usah upload tiap hari nggak apa-apa, tapi kalau kontennya penontonnya hanya ratusan seperti channel saya ini ya harus upload tiap hari. Bisa nggak bisa seperti itu.
Kalau belum dimonetisasi, jika ingin jam tayang kok sulit ya, karena 1 minggu nggak pernah ada uploadan di channelnya sama sekali. Padahal yang belum dimonetisasi itu untuk mencari jam tayang itu harus 1 minggu harus ada 1 video paling sedikit. Itu kalau nggak upload ya jam tayang ya berkurang, itu pasti. 1 minggu paling sedikit itu ada 1 video. Tapi kalau ingin mencari jam tayang, ingin cepat, tiap hari upload video ya minimal ya 3 sehari terjadwal. Konten-konten sebarang, sepenting upload. Yang nonton 1 atau 3 atau 2 itu belakangan, yang penting rajin upload dulu. Jangan putus asa karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tutorial YouTube ki wis yo ngene iki, intine iki pokoke wis cukup patuhi padoman komunitas, wis ora usah angel-angel. Pokoke losdol we. Nggih channel YouTube ya aja siji, minimal 2 atau 3 atau 4. Syukur bisa dimonetisasi semua, bisa jadi buat inventasi ya. Inventasi apa inventasi ya? Ya pokoknya seperti itu. Bisa jadikan setahun buat konten video, setahun jadi tambah-tambah penghasilan kita ya. Setahun diambil sekali, misalnya sobat, siapa tahu ditonton ada yang 1.000, 2.000, 3.000, jadikan tabungan lah, sampingan. Siapa tahu ada yang menonton banyak, misalkan seperti itu. Jangan putus asa. Emang YouTube itu susah-susah gampang, ada gampangnya ada susahnya, asal tahu caranya. Kalau peraturan YouTube ya cukup itu saja, nggak usah aneh-aneh. Patuhi padoman komunitas YouTube, itu aja, los pokoknya. Cukup itu saja. Semangat upload, berkarya. Kalau ingin contoh yang saya buat thumbnail itu ya cukup buat konten yang ada temanya, yang bermanfaat. Tiap konten harus ada manfaatnya. Kalau ingin rekomendasinya bagus, syukur bisa buat konten yang bermanfaat, banyak orang itu memuaskan penonton itu tidak harus video ini, asal kontennya bisa dipercayai banyak orang, pasti dihargai. Entah itu 1 atau 2, itu kan hal wajar lah. Orang suka atau tidak itu terserah, yang penting terus berkarya. Itu kalau menurut saya. Yang penting tidak merugikan orang lain, itu satu. Nah, kalau seperti itu contohnya, ya begitulah kira-kira. Pokoknya losdol aja, terus berkarya, ora usah aneh-aneh. Jadikan inventasi saja. Kalau channelnya belum bisa sempurna, contohnya channel saya yang ini, videonya campur ngawur sak jadine, sak onone penontonnya lah, seperti itu contoh ya. Contohnya ini saya praktekkan pakai channel saya sendiri nih, langsung nih muka saya los toh. Nah, seperti itu intinya, seperti itu. Jadi meskipun tidak ada yang belum ada yang menghargai, ya terusah berkarya. Itu namanya udah suatu kepercaya diri. Percaya diri itu harus ada, tapi jangan berlebihan. Percaya diri itu harus bermanfaat. Kalau di YouTube seperti itu ya. Kalau ingin sukses di YouTube, bisa nggak bisa, itu harus bisa membuat konten video, bisa buat penontonnya puas. Menonton puas itu gimana? Penontonnya itu puas itu menonton durasi full, durasinya tinggi, itu penonton puas. Kalau Anda bisa buat konten video, syukur ya, bisa buat konten video full, penonton itu bisa puas sama video yang Anda buat, pasti sukses. Meskipun ya nonton cuman ribuan, nggak sampai puluhan ribu, tapi kalau penontonnya bisa puas sama hasil karya Anda, itu penghasilannya ya lumayan juga, bisa ratusan ribu per video,
bisa jadi jutaan kalau seandainya minimal 1 hari bisa 1000 ditonton per orang full semua, tapi ya mimpi mungkin. Ya contohnya seperti itu. Jadi jangan ambil instannya ya, pokoknya terus berkarya, terus berusaha, apa ya pun yang terjadi terus berkarya pokoknya, intinya seperti itu. Pokoknya lost doll contohnya saya ngumet rokok sih ben ora sepanteng. Ya pokoknya intinya begitu. Semua youtuber kalau nggak gila ya jangan jadi youtuber ya. Youtuber emang udah kayak orang gila, kalau nggak gila ya jangan jadi youtuber, contohnya seperti itu. Intinya begitu. Cara viralnya sekarang itu yang celeneh-celeneh itu malah rame, tapi yang misalnya ya orang yang tidak punya malu ya seperti itu. Ngapain malu menguntungkan kok, malu buat apa ya pra, seperti itu. Yang penting tidak merugikan orang lain, jangan pernah mencuri video sana sini, intinya berkarya sendiri pasti jadi fantasi yang sangat luar biasa. Rezeki itu bisa setahun sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, 28 hari terakhir sekali. Itu YouTube seperti itu. Kalau gaji YouTube seminggu katanya bisa gajian 100.000, bisa ambil gajian itu, jangan percaya. Gaji YouTube itu paling sedikit 1.300.000 baru bisa diambil, meskipun 1.295.000 itu ya tidak bisa diambil. Itu ingat-ingat, jangan pernah mudah percaya karena media sosial itu tempatnya orang bersandiwara. Contohnya seperti saya sendiri ini, Anda bisa mungkin bagi yang menonton ya, mungkin Anda bisa menonton, bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan, tapi belum tentu Anda bisa meyakini, belum saja tentu itu benar. Contohnya seperti itu. Tapi semoga saja nasihat saya dan apa yang saya ucapkan semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya terus semangat berkarya, jebret, jos, gandos, forever.